apa yang ditanyakan tuh kuantitasnya, jumlahnya, besarnya. Misalnya orang buat satuan panjang misalnya meter inci, ini berkaitan dengan kabel tadi. Saya ingin kabel, beli kabel 2 meter, 10 meter gitu. Nah, ini ada disebut kalau kabel biasanya satuan panjangnya, besaran panjang. Uh, kalau beras misalnya beli beras pasti berat bilangnya. Beli tanah luas misalnya. Beli dan seterusnya gitu. Nah, itu jadi ada banyak ya besaran-besaran ya, besaran panjang, besaran luas, itu besaran. Nah, satuannya apa? Biasanya orang bilang meter, inci. Nah, kalau misalnya yang luas-luas misalnya meter persegi, are, hektoare misalnya kan. Kalau beli minyak misalnya ya, apa? Liter ya, beli parfum misalnya cc gitu ya, cm kubik, atau ada yang liter atau apa, beli bensin liter misalnya. Terus dan sebagainya lah. Nah, itu panjang, luas, dan volume itu disebut besaran. Ya, karena besarnya segimana gitu. Nah, sedangkan meter, meter persegi, liter, dan seterusnya itu disebut satuan. Gitu. Jelas ya sampai sini ya, besaran dan satuan. Jadi besaran itu ya besarnya segimana gitu, untuk menentukan besarnya segimana. Nah, itu disebut besaran. Satuannya kan berarti unit ya. Jadi artinya misalnya berat, satuannya apa misalnya. Ada yang kilogram, ada yang ton, ada apa gitu. Jelas ya, besaran dan satuan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau tidak ada, lanjut ke skalar dan vektor. Nah, besaran itu ada dua, skalar dan vektor. Nah, skalar itu adalah apa? Besaran tanpa arah. Seperti panjang, luas, isi, massa ya, dan sebagainya. Sedangkan vektor adalah besaran dengan arah. Punya arah nih. Jadi selain besar juga ada arah. Apa misalnya gaya, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Gaya itu apa gaya tuh? Gaya itu dorongan misalnya kan, itu dorongnya kemana gitu ya. Nah, perpindahan ya juga nih, perpindahan ya, perpindahan itu arah, punya arah. Kalau jarak aja tidak punya arah, tapi kalau perpindahan punya arah ya. Misalnya apa, pindah dari Bandung ke Jakarta misalnya. Itu perpindahan kan, arahnya beda dengan arah perpindahan dari Jakarta ke Bandung gitu. Oke, jelas ya, skala dengan vektor. Jadi vektor itu adalah besaran yang selain punya kuantiti, jumlah, juga punya arah. Oke, kita masuk ke gaya. Ya. Ini yang besaran yang punya arah nih. Kita masuk ke gaya. Gaya itu dorongan atau tarikan ya. Bisa dorongan, bisa tarikan. Nah, gaya yang menyebabkan benda dia menjadi bergerak dan sebaliknya ya. Yang bergerak menjadi diam. Jadi gaya itu yang menyebabkan benda yang tadinya diam menjadi bisa bergerak, jadi bergerak. Dan sebaliknya yang tadinya bergerak tadi diam. Contohnya apa? Contohnya kita naik mobil ya. Karena mesin punya dorongan, punya tarikan ya. Mobil yang tadinya diam jadi itu jalan gerak itu. Terus apalagi misalnya pengereman ya, pengereman itu membuat mobil yang bergerak tadi menjadi diam. Jadi pengereman juga gaya itu ada, soalnya ada gaya tahan gitu ya. Nah, jadi gaya menimbulkan percepatan atau perlambatan. Kenapa disebut percepatan? Ya, karena tadinya kecepatannya nol jadi punya kecepatan gitu kan. Atau sebaliknya perlambatan, yang tadinya punya kecepatan jadi nol kecepatannya. Jadi percepatan dengan perlambatan itu ya sama ya, cuman satu ini positif, yang satu ini negatif. Sampai sini jelas nggak? Ya. Nah, hubungan antara gaya dengan percepatan, ya, jadi perlambatan itu dikatakan itu percepatan negatif. Ya. Nah, hubungan antara gaya dengan percepatan itu di sini. F sama dengan M kali A. F itu gayanya, M itu massa bendanya, dan A itu percepatannya. Jadi, kalau misalnya contohnya masanya tuh beca, ya. F-nya itu dorongan tukang beca. Misalnya. Nah, dorong ya.
si beca itu dari diam menjadi bergerak. Itu contohnya. Tapi kalau orang yang sama, misalnya sekarang ya tuh si Mang Beca tadi ngedorong mobil, apa yang terjadi? Mungkin nggak bergerak ya, karena terlalu berat gitu. Kecuali mobil-mobil kecil misalnya bisa bergerak tapi agak lamban. Beda dengan kalau ngedorong beca. Nah itu karena apa? Karena masanya berbeda. Ya. Masa beca lebih kecil daripada masa mobil. Gitu. Sehingga beca lebih cepat mencapai kecepatan tingginya. Makanya di sini ada F sama M kali A. Atau A-nya percepatannya. Kalau kita ingin menghitung percepatan berapa? Nah, F dibagi M. Jelas ya? Nah, satuan gaya apa? Kalau dari rumus ini, M ini kan apa? Jadi misalnya tadi ya, kilogram, misalnya ya, M itu massa, kilogram. Sedangkan A-nya itu kan kemarin udah disinggung, percepatan itu adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Ya. Perubahan kecepatan itu berarti sama dengan kecepatan satuannya. Kan? Meter per second misalnya. Persatuan waktu per second lagi, berarti meter per second. Ya, meter per second kuadrat. Sehingga satuan gaya adalah kilogram meter per second kuadrat. Disebut juga Newton. Ini kenapa disebut Newton? Karena Newton itu yang pertama kali menemukan tentang konsep gaya dengan lengkap. Jelas nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan langsung aja. Gaya tarik bumi adalah gaya tarikan bumi karena dua benda akan saling tarik menarik. Nah ini kita dengan bumi itu tarik menarik. Ya. Kalau kita dengan bumi nggak tarik menarik, itu kita akan melayang-layang di permukaan bumi itu akan melayang-layang. Sulit gitu menampakkan kaki di bumi itu sulit. Ya. Oke, ya. Jadi kayak tarik bumi itu karena bumi itu ini kata Newton itu kalau ada dua benda ya, pasti akan ada gaya tarik menarik. Nah, gaya tarik bumi menjadi gaya berat satu benda ya. Gaya tarik bumi ya menjadi gaya berat. Ya, rumusnya sebenarnya sama dengan ini ya. Gaya berat, masanya masa kita, badan kita misalnya, hanya ini gravitasi bumi, ya, gaya tarik bumi. Sama dengan rumus ini sama. Oke, kita lanjut ke tekanan sekarang. Tadi ada gaya, ada tekanan. Tekanan adalah gaya persatuan luas. P sama dengan F per A. Ya. Gaya persatuan luas. Jadi misalkan ada ini nih. Ini ada benda ya, berbentuk silinder ya, pejal ini. Benda ini disimpan di atas meja. Ya, ini meja misalnya, ini bendanya. Maka benda dengan berat F, karena beratnya F ya, karena ini gaya F positif dan luas A memberi tekanan ke bidang seluas A ini dengan tekanan P sebesar F bagi A. Jadi tekanan itu apa? Kayak berat F ini dibagi luas ini. Gitu. Jelas ya? F dibagi A. Jadi tekanan itu apa? Berbanding lurus. Nah ya, istilah berbanding lurus tahu ya. Berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Berbanding lurus itu apa misalnya? Ini di atas, ini di atas lagi. Ya, berbanding lurus dengan gaya. Tapi dengan berbanding terbalik dengan luas, ini A-nya ada di bawah nih, ada di bawah pecahan. Jadi sebutnya berbanding terbalik. Dengan luas permukaannya apa? Di sini A ya. Luas permukaan tempat gaya itu bekerja. Ilustrasinya tadi yang ini ya, jelasnya. Makin besar gaya bekerja pada suatu permukaan, makin besar tekanan, demikian pula sebaliknya. Ya, jadi makin besar F, makin besar P ya. Tapi sebaliknya, makin luas A, makin luas A, tapi jadinya makin kecil ya kan. Ini makin besar, jadi P-nya makin kecil karena berbanding terbalik tadi. Ya, jelas ya. Nah, kenapa jarum dibuat sangat tajam, runcing, supaya si permukaan jarum itu A-nya sangat kecil. Gitu. Ya. Karena A-nya sangat kecil, ya maka didorong sedikit aja jarum itu bisa nembus kulit karena tekanannya sangat besar. Gitu. Oke, kita masuk ke satuan tekanan. Satuan tekanan diturunkan dari persamaan di atas ya. P, F, A. Tadi F-nya adalah Newton ya kan. A-nya kalau untuk satuan internasional
itu ada meter kan, meter persegi jadinya ya, meter persegi. Jadi tekanan itu satuannya Newton per meter persegi atau disebut Pascal. Jadi, Pascal itu orang yang mengkonsepkan tentang tekanan ya. Jelas sampai sini? Nah, berapa sih 1 Pascal itu? 1 Pascal itu ilustrasinya begini. Air 1 kilogram, ya sekitar 1 liter, karena massa jenis air itu 1 liter, 1 kilogram per liter. Ya, artinya apa? 1 kilogram per liter itu apa artinya? 1 kilogram air volumenya 1 liter. Nah, air 1 kilogram atau 1 liter dituangkan di sini, ya, di atas permukaan 1 meter persegi di sini. Ya. 1 liter kan 1/1000 meter kubik. Ya. 1/1000 meter kubik. Artinya 1 liter sama dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik. Ya, 1/1000 ini ya maksudnya ya. Karena apa 1 meter kubiknya 1000 liter atau 10 pangkat 3 liter. Air 1 kilogram tadi di atas permukaan 1 meter persegi. Ya. Berarti 1 liter sama dengan ini. Ya, kita disimpan di sini ya 1 meter persegi ya. 1 meter persegi itu berarti apa? Di sini 1 meter, sini 1 meter. Gitu ya. 1 meter, ini 1 meter. Jadi 1 liter disimpan di atas bak seluas 1 meter persegi, maka tebal air berapa? Tebal air kan berarti volume dibagi luas ya kan? Volumenya segini, luasnya segini. Ya. Berarti berapa tebalnya? 10 pangkat minus 3 meter. 10 pangkat minus 3 meter itu berarti berapa? 1/1000 meter. 1/1000 meter itu berarti 1 milimeter. Pernah nggak punya penggaris? Lihat penggaris yang skalanya senti, itu ada skala kecil-kecilnya. Itu skala kecilnya sebut 1 mili. Ya, jadi segitu 1 mili itu. Jadi air tadi yang 1 kilogram tadi, kalau dituangkan ke permukaan yang rata, benar-benar rata ya, permukaan seluas 1 meter persegi, maka tebalnya air itu adalah 1 milimeter. Jelas ya? Nah, ulangi lagi, air 1 kilogram tadi ini memberi tekanan sebesar berapa? P sama dengan FA per A kan? Sama dengan F-nya berapa? Mg, karena masanya massa air, G-nya gravitasi bumi itu tadi, A-nya bumi ya, Mg, dibagi luasnya 1 kilogram, dikali gravitasi bumi itu 9,8 meter persegi yang second kuadrat, dibagi 1 meter persegi, sama dengan 9,8 Pascal, atau dekati aja dengan nilai 10 Pascal. Jadi itu 10 Pascal ini, si air yang satu itu, air 1 kilogram itu memberi tekanan sebesar 10 Pascal. Jelas ya? Air 1 liter, 1 kilogram, kalau dituangkan ke dalam bidang seluas 1 meter persegi akan memberi tekanan sebesar 10 Pascal. Jadi kita bisa merasakan air yang menempel di tangan kita, ya, setinggi, setebal 1 mili, itu memberi tekanan 10 Pascal. Jadi 1 Pascal itu kecil sekali ya, nggak terasa mungkin sama tangan kita. Kebayang ya, segitu. Itu tekanan. Nah, kalau kita pengen tahu tekanan yang lebih besar apa? Jari kita didorong, ditekan. Nah, istilah ditekan kan, ditekan ke telapak tangan kita, itu pasti dorongannya akan terasa. Tapi air yang 1 mili itu ke tangan kita nggak akan terasa. Nah, jadi 1 Pascal itu sangat kecil sekali. Jadi 1 Pascal hanya ditekan air setinggi 0,1 mili. Wah, 1 mili aja cuman wah kecil, apalagi 0,1 1/10-nya itu ya 1 Pascal itu. Oke ya. Makanya dalam aplikasinya kadang-kadang digunakan tekanan lain, misalnya atmosfer atau bar, itu karena memang 1 Pascal itu sangat kecil. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari tekanan itu umumnya besar. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada lanjut ya. Massa dan berat. Nah, tekanan 1 ks, ada tekanan, nah satuannya 1 ks, artinya 1 kilogram per square centimeter. Dulu tuh orang Inggris ya orang lah itu tidak bisa membedakan berat dan massa.
Sehingga massa itu disebut berat. Di bahasa kita sehari-hari juga kan gitu. Ya. Misalnya kita beli beras 1 kilo. 1 kilo itu satuan apa? Bukan satuan berat, tapi satuan massa. Gitu. Jelas ya. Jadi, tapi kita kalau beli beras di warung nggak pernah kita mengatakan, Bu beli beras masanya 1 kilo, nggak pernah. Paling beratnya ya, berapa? Paling beratnya 1 kilo. Gitu. Jadi berat istilahnya. Nah, sehingga tekanan pun gitu. Ya. Tekanan yang konsepnya gaya perluas dianukan ke tadi itu ke massa perluas tadinya. Jadi tekanan 1 KSC ini 1 kilogram per sekuar senti. Kilogramnya kan massa ya. Sekuar senti kan sentimeter persegi. Jadi gitu. 1 kilogram yang bekerja pada permukaan seluas 1 cm persegi. Ada lagi mungkin Anda pernah mendengar tekanan 1 PSI, 1 pound per square in. Nah, contohnya 1 PSI ini kalau kita itu apa? Ngisi angin ban mobil atau motor, itu satuannya PSI. Ya. Biasanya mobil itu mobil-mobil kecil itu 30, ya, paling motor 35 gitu ya. Kalau mobil agak besar 50, kalau mobil truk ya lebih besar lagi tekanan. Kalau motor ya sekitar gitu. Nah, satu PS pakainya satuannya PSI. Itu kenapa milih satuan tuh beda-beda? Karena ya angkanya tuh sedang gitu. Kalau satuannya lain angkanya seperti tadi itu. Kalau satuan ban pakai Pascal, wah berapa itu berapa Pascal? Soalnya satu atmosfer itu 100.000 Pascal. Nah, kalau pakai PSI cuma 15 PSI lah kira-kira, 14,7 PSI. Ya. Dan itu tekanan ban itu kalau pakai PSI berarti 2 atmosfer. Ya. Nah, kalau dipakai Pascal berarti ratusan ribu. Ya, makanya nggak enak. Jadi kayak gini aja. Satuan kecepatan mobil motor itu enaknya per kilometer per jam. Coba kalau pakai kilometer per menit, tinggi angkanya. Jadi di speedometernya nanti angkanya besar-besar. Misalnya apalagi? Jadi orang tuh memilih satuan yang kira-kira angkanya sedang aja, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Contoh lain lagi apa? Ini jarak antar bintang itu sangat jauh sekali, sehingga kalau ditembus oleh di cahaya itu sampai ribuan tahun cahaya baru nyampe, saking jauhnya. Jarak bintang satu ke bintang yang terdekat saja itu ribuan tahun cahaya. Sedangkan di Jakarta Raya ini ada triliunan bintang. Kita bisa bayangkan betapa luasnya ya Jakarta Raya. Nah, itu kita nggak mungkin menyatakan jarak antar bintang pakai meter, apalagi pakai senti. Wah, angkanya. Makanya jarak antar bintang dinyatakan dengan ribu tahun cahaya. Jarak bintang ini ke bintang ini sekian ribu tahun cahaya. Dan itu angkanya enak jadinya dekat. Oke ya. Jadi tekanan kadang dipakai konsepnya ini, bukan gaya per luas tapi massa per luas gitu. Apa bedanya massa dengan gaya? Cuman karena beda gravitasi aja kan. Kalau tanpa gravitasi berat pakai gravitasi. Berat massa kali gravitasi. Seperti ini ya, seperti FMG ini ya. Ini MG ya, gitu. Jelas ya. Kalau yang IPA mungkin sempat nyerap nih, kalau yang IPS barangkali mungkin agak. Oke, kalau nggak jelas langsung aja di interupsi. Ya. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi ada di dulu itu apa? Oh iya, nanti nanti ada tengah. Oh kalau itu sih satuannya bisa PSI bisa apa? Kalau tapi kalau jenis tekanannya, kalau hidrostatik itu namanya
Maksudnya tekanan oleh fluida yang dalam keadaan diam, itu hidrostatik. Tapi satuannya sih nanti bisa PSI, bisa gimana? Iya, hidrostatis. Tapi kalau di hidrostatis kan di permukaan tuh kecil ya. Kalau dimakin ke dalam makin besar. Nah, itu ada kalau misalnya pertama kali kita menyentuh air, itu tekanan hidrostatisnya masih nol. Tapi si air itu punya sifat apa istilahnya kekentalan, ya. Sifat kekentalan atau viscosity yang menyebabkan si air itu punya daya menahan, ya, menahan sesuatu. Oh, misalnya kalau anda terjun, menahan ya, barang yang istilahnya mengganggu lah istilahnya ya, mengganggu dirinya gitu. Tapi kalau si fluida itu atau fluida itu tahu ya, bisa cair bisa gas yang tidak punya kekentalan, yaitu daya daya menahannya rendah, nggak ada. Ya makin makin kental, daya menahannya makin besar. Contohnya kalau misalnya air kolam renang itu diisinya oleh apa? Oleh minyak pelumas misalnya, itu Anda akan merasakan lebih ini lagi, terjun ke air ke minyak itu akan merasa lebih sakit lagi karena lebih keras gitu. Nah, nanti soal tekanan hidrostatiknya nanti sebentar lagi ada tekanan hidrostatik. Nah, ini tekanan hidrostatik ya. Contohnya begini, kalau tekanan hidrostatik, ini ilustrasinya ini nih bak nih ya. Ini bak bentuknya seperti ini. Terus di sini ada air lah katakanlah ya, ada air. Nah, terus di sini ada benda misalnya, atau kita ambil air juga lah ya. Kita ambil sebagian air di sini, begini. Ya. Oke. Di atas adalah bak berisi air dalam keadaan diam. Statik itu diam ya. Jadi si cairnya, airnya ini diam. Ya. Ambil bagian air berbentuk sinder B. Jadi ini berbentuk sinder B nih airnya ya. Kalau dibikin dua dimensi itu kotak aja. Kalau ini kenyataannya ini berbentuk silinder. Tahu ya silinder ya, tabung seperti tabung. Dalam keadaan diam atau seimbang berlaku gaya-gaya gitu. Kalau diam ya berarti seimbang gayanya. Ya. Kalau nggak seimbang gayanya pasti akan menghasilkan gerak gitu. Ada tekanan nih, tekanan pH namanya ya. Katakanlah pH itu pH hidrostatik ya, arahnya ke atas kan ya, pH. Kalau arah hidrostatik itu gini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kalau misalnya kita ada benda kita di sini, kita ini ya, kita nyemplung di sini. Tekanan gimana? Dari samping, dari bawah ya. Kalau kita menyelam dari atas, dari mana ada tekanan. Kalau tekanan kan gitu ya, si air itu kan melingkupi kita semua ya, segala arah. Nah, sehingga dari atas juga air nekan, dari bawah juga air nekan, dari kanan kiri, dari depan belakang, dari mana aja, dari semua titik, dari segala titik itu air mendorong kita. Kebayang ya, kalau kita renang misalnya nyelam. Nah, ini begini, ini sekarang kita sama-sama air aja. Ini air ini menjadi air yang menyelam seolah-olah ya. Yang air yang ini air yang menekannya. Nah, di sini ada seimbangan. Ada pH, kalau gaya ya, pH dikali A kan. Kalau tadi P-nya kan F bagi A ya, maka P-nya, maka gayanya adalah keseimbangan gaya kan, P dikali A. Sedangkan gaya berat adalah apa tadi? Massa kali G. Massa dikali G itu apa? Gravitasi. Jelas ya sampai sini jelas ya. Dari mana ini PA? Kalau rumusnya tadi itu F. Nah, ini ya. Gaya adalah F bagi tekanan adalah F bagi A. Ya, maka F-nya adalah P dikali A. Oke ya. Ini P dikali A. Tapi kalau kita berbicara dengan gaya berat, tadi itu F sama dengan M kali G atau M kali A percepatan. Ya, ini MG ya. Gitu. Jadi PH kali A sama dengan M kali G. M kali G itu M-nya kan ya diuraikan lagi. Si M itu adalah volume kali massa jenis.
volumenya kan adalah H kali A. Gitu. Tadinya PA sama dengan HA, rho dikali G. Jadi M ini diganti dengan H kali A kali rho. Ya. Rho itu massa jenis. Massa jenis itu misalnya air tadi massa jenisnya berapa? 1 kg per liter atau 1000 kg per meter kubik. Sebab air 1 meter kubik itu beratnya 1000 kg, 1 ton. Ini rho air, misalnya kita air, berarti rho-nya ini 1000 ya, 1000, bukan 1 ya, karena satuannya satuan SI, 1000 kg per meter kubik. Oke, jelas ya? Sehingga pH atau tekanan hidrostatik itu adalah apa? Rho GH. Ini rumus akhirnya begini. Nah, kalau kita masang sensor di sini, sensor tekanan, kita tahu berapa nih tekanannya. Nah, segini. Rho GH. Ya, jelas ya? H itu apa? H itu ketinggian dari sini ke sini. Ini gambarnya kurang lengkap ya. H itu dari permukaan ini ke sini. Sehingga si tekanan hidrostatik kalau H-nya 0 di sini di permukaan air ya tekanannya ya 0. Ya, karena dari rumus ini ya. Gitu. Nah, tadi itu ini rho-nya rho air. Kalau rho udara gimana? Nah, misalnya ininya udara ya, bukan air. Rho udara lebih kecil. Gitu. Sehingga kalau di udara itu kita tidak merasa kita tuh ditekan oleh udara, padahal kita ditekan oleh udara juga. Namanya tekanan atmosfer. Karena kita sejak lahir langsung ditekan oleh udara, kita nggak merasakan bahwa kita itu sedang ditekan oleh udara. Gitu. Sama seperti tekanan hidrostatik. Ya, jadi kita di sini nih sebenarnya kita merasakan tekanan hidrostatik di udara. Sama seperti ikan ya, yang mengalami tekanan hidrostatik di air. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Sob? Oke, nah ini tadi lanjut ya. Kita ini kan di air, di udara. Kita di udara dan kita merasakan sebenarnya tekanan dari udara. Ya, kita tuh ditekan oleh udara dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Gitu ya. Sama seperti ikan di air, di laut. Istilahnya apa? Sedang tenggelam di dasar lautan udara. Ya. Udara inilah yang memberi tekanan ya, dan disebut sebagai tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfer itu sama dengan tekanan hidrostatik. Ya, tekanan hidrostatik udara gitu kan. Lalu berapa sih besarnya tekanan atmosfer itu? Tekanan atmosfer itu tekanan di udara ya, udara kita. Nah, ini Torricelli buat alat seperti ini. Ini ada tabung berbentuk, oh ya, tabung, ininya tertutup, yang ininya bolong nih. Tabung itu pipa, seperti pipa. Satu permukaan tertutup, satu permukaannya terbuka. Pipa itu pipa kaca, terbuat dari kaca. Asumsinya 1 meter lah panjang pipa. Nah, si Torricelli itu mengisi pipa tabung kaca tadi dengan air raksa penuh. Penuh. Di sini juga ini air raksa lagi. Di wadah ini air raksa lagi. Terus si tabung yang pipa air raksa tadi, permukaan yang terbuka aja dimasukkan ke sini. Cemplungkan gitu ya. Terus dilepas tutup di sininya. Lepas. Nah, begitu ini tutupnya dilepas, si air raksa yang tadinya di sini kan ngisi penuh ya, turun. Terus pada posisi diamnya ada di 76 cm. Gitu. Nah, Torricelli menyimpulkan berarti di posisi 76 cm inilah terjadi keseimbangan tadi, sama seperti yang sebelum yang ini nih. Ya. Terjadi keseimbangan seperti di sini. Gitu. Kalau ini di sini. Keseimbangannya apa maksudnya? Ini kan tekanan udara nih ya, tekanan satu atmosfer. Tekanan udara ini mendorong ini, sini. Ini juga mendorong. Nah, ini juga gaya berat ini kan mendorong ke bawah nih. Ini mendorong ke bawah, yang ini mendorong ke atas, ke sini resultannya. Ya, jelas ya? Jelas nggak? Oh, ini aduh, nggak jelas ini. Mana ini? Nah, ini. Ah, ini. Ini 76 cm. Nah, ini tekanan atmosfer kan udara di sini ya. Ini udara, di sini udara.
Menekan kemana aja kan udah udara ya, masuk ke sini menekan, ke air raksa ini menekan, resultannya ke sini, tekanan udara di sini, atmosfer. Sedangkan ini air raksa gimana? Ini air raksa di sini punya gaya berat ke bawah, tarik keseimbangan di sini. Nah, itu. Artinya apa? Gaya yang ditimbulkan oleh tekanan atmosfer ya, sama dengan gaya berat air raksa setinggi 76 cm. Gitu kayak tertulis itu. Oh, berarti tekanan satu atmosfer itu sama dengan 76 cm air raksa atau disebut Hg ya, hidral apa hidrogirum. Hidrogirum bahasa ininya Hg ya, hidrogirum air raksa itu. Jelas ya? Tadi seimbang ini jelas ya. Jadi ini tekan, udara menekan. Nah, di sini gimana nih? Ya di sini hampa, karena ini di sini nggak ada apa-apa. Jadi tekanan di sini berapa? Tekanan di sini 0. Ya. Nggak ada udara di sini. Ya. Kosong aja kosong. Jadi ini air raksa turun ke sini, udah berhenti. Kecuali kalau di sini udara dimasukkan sini ya, di sini akan masuk udara di sini karena di sini ada tekanan udara, di sini akan turun. Jelas ya? Nah, jadi tekanan di sini gimana nih? Tekanan di sini sama dengan tekanan atmosfer nih. Permukaan sini tekanan atmosfer, ini tekanan atmosfer, ini tekanan atmosfer. Makin ke sini makin kecil tekanannya. Ya kan? Karena hidrostatik kan gitu. Makin ke atas makin kecil, makin kecil, makin kecil sampai di sini akhirnya jadi 0 di sini. Ya, gitu. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, kita lanjut. Ya, ini penjelasan yang tadi ya. Di samping adalah tabung kaca yang kapasitas meter satu ini tertutup dan ujung lain terbuka. Tabung diisi penuh air rasa. Ya, yang tadi itu ilustrasinya ya penjelasannya. Di balik kemasukkan ke dalam bak berisi air rasa juga. Air rasa dalam tabung turun kemudian berhenti di ketinggian 76. Ruang di bagian atas di ujung yang tertutup itu hampa, vakum. Karena vakum, ketinggian kolom air raksa tetap meskipun tabung sedikit dinaik turunkan. Nah, jadi kalau misalnya tabung ini naik turun dengan cara pelan-pelan ya, itu tetap aja tinggi air raksa itu 76 aja. Gitu. Tetap segitu. Jika bagian atas bocor, ya, ini tekanan di sini masuk atmosfer kan, di sini tekanan atmosfer, ini tekanan atmosfer. Udah jadinya si air raksa ini langsung turun, spread kalau bocor di sini. Dilobangin ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Di titik bawah tekanan 1 atmosfer, tadi itu saya ceritakan ya. Di ujung atas kolom air rasa 0 atmosfer, di sini 0 nih. Nah, sepanjang kolom besar tekanan naik ya, dari atas ke bawah. Naik jadi artinya apa? Tekanan di sini naik makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Atau dari sini berarti makin kecil, makin kecil, makin kecil. Tekanan di X, XP di sini adalah 1 atmosfer dikurangi ketinggian X. Gitu. Ya kan? Ya, gitu. Karena apa? Makin tinggi makin 76, 0 jadinya. Nah, orang mengatakan tekanan 1 atmosfer berapa? 76 cm Hg. Biasanya begitu. Dibilangnya ketinggian ininya aja 76 cm. Oke, lanjut. Nanti kita cari 76 cm Hg itu berapa Pascal. Nah, itu kan tadi kita sudah cerita Pascal ya. 1 Pascal itu kita bisa bayangkan kalau ada air nempel di tangan kita setebal 0,1 mili. Waduh, sangat kecil ya, kulit ari ya. Nempel, jadi nggak terasa sekali ya sama kulit kita. Itu 1 Pascal. Nah, 1 atmosfer itu berapa Pascal? Kita turunkan dari sini. Keseimbangan kan, ya, prinsipnya ya. Gaya berat air rasa dalam tabung dengan gaya tahan dari tekanan atmosfer yang ke bawah, kemudian naik nahan air rasa dalam tabung ke atas. Gaya tahan atmosfer ya, FA sama dengan PA dikali A, ya kan? PA itu tekanan atmosfernya, A itu luas ini, ya, luas tabung ya. Gaya berat air rasa adalah WMG. MG-nya apa? Rho A Hg ya. Tadi itu ya.
Kenapa AHG? A kali H itu volume. A-nya ini, H-nya ini, ya, dikali G-nya adalah ini, Rho-nya adalah Rho air rasa. Jadi FA sama dengan W. FA itu dari tekanan ini ya, FA ini, tekanan dari air atmosfer ya, gaya dari atmosfer. W itu gaya berat. Nah, FA-nya adalah PA dikali A ya, tekanan atmosfer dikali luas ini. Sama dengan A kali Hg ya. Berarti di sini PA adalah Rho Hg, sama seperti tadi. Yang di sini, ini kan Rho GH ya, Rho GH atau Rho Hg ya. Sama di sini juga. Nah, Rho Hg ya kan? Sama, jadi tekanan sempit sama rumusnya ya kan? Sama dengan tekanan statik air raksa. Ya, jika Rho air raksa 13.600 kg per meter kubik, hanya 0,76 meter kan? Tadi kan 76 cm ya. Berarti 0,76 meter dan G-nya segini. Maka masukin rumus ini nih. Rho G H, harga nilai ini nih. Rho-nya segini, G-nya segini, H-nya segini. Masukin. Jadi PA-nya adalah tekanan atmosfer adalah ini 101.292,8 Pascal atau sekitar 100.000 Pascal ya, 101.000 kan ya, dibulatkan aja 100.000 Pascal. Nah jelas ya, jadi satu atmosfer 100.000 Pascal karena memang tekanan Pascalnya enggak terasa. Kita ini ditekan oleh udara sebesar berapa? 100.000 Pascal loh ya. Tubuh kita itu ditekan oleh udara sebesar 100.000 Pascal. Tapi kita nggak terasa ya, karena memang sudah dari lahir kita begini. Ada lagi pertanyaan nggak? Oke, kita lanjut. Tekanan ATM ya mampu menahan kolom air raksa setinggi 76. Saya katakan menahan kolom air. Sebab kalau tekanannya ini turun, tekanan atmosfer turun, ini juga akan turun. Gitu. Karena atmosfernya makin nol, ini makin mendekati nol. Nah, kalau kita bawa ini, nah begini, satu atmosfer yang benarnya itu adalah sebenarnya di permukaan laut. Ya. Kalau di Bandung ini ketinggiannya 760 meteran lah, 110 meter lah Bandung. Itu sebenarnya di kita ini di Bandung nggak satu atmosfer, kurang dari satu atmosfer. Nah, nanti kita bisa tahu Robert kira-kira bisa berapa, ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngukur lagi ini di Bandung nggak 76 cm nggak, karena dekat permukaan apa ini Bandung 760 meteran. Apalagi kalau kita naik ke sana ke daerah Ciwidey, Ciwidey itu 1.500-an, 1.500, tentu lebih tinggi lagi dan berarti tekanannya lebih rendah lagi. Naik lagi ke gunung yang sangat tinggi, makin rendah. Gitu. Udara itu makin ke atas makin rendah tekanannya. Nah, karena ada gravitasi tadi ya. Ya sama lah seperti hidrostatik kan makin ke atas makin rendah tekanannya. Gitu. Oke, kita lanjut. Dari mana ini? Oke, ini tadi ya. Kita lanjut ke sini. Tekanan ATM mampu menahan kolom air raksa tinggi 76. Maka tekanan ATM setara dengan 76 cm Hg ya. Hidrargyrum. Hg itu singkatan hidrargyrum. Jadi PATM sama dengan 76 cm Hg. Biasanya gitu. Ketinggiannya aja yang disebut 76 cm-nya. Oke, nah ini ada rumus pendekatan ini ya. Tadi itu saya katakan kalau di Bandung itu tekanannya kurang dari 1 atmosfer. Kalau air rasa itu diganti air, 33 meter, karena air itu lebih ringan. Nah, kalau lebih ringan kan ada lebih banyak ya, air untuk menghasilkan berat yang sama itu. Nah ini kalau tekanan atmosfer kalau pakai air itu 10,33 meter. Kalau pakai air rasa 76 cm. Nah, tekanan atmosfer itu begini rumusnya kira-kira kalau pakai rumus tekanan air itu. Ini ketinggian. Misalnya kalau kita hanya di Bandung berarti 760-an. Masukin 760 ke sini. 1 dikurang 0,0065 kali H per 288 ya. Pangkat 5,256 dikali 1 atmosfer. Ini 1 atmosfer. Itu berarti segitu atmosfer.
Artinya apa? Kalau di permukaan laut kan hanya 0. Hanya 0 berarti ini kan 1 ya. Berarti segini. 1 pangkat berapapun ya 1. Berarti di laut itu permukaan laut 10,33 meter. Artinya 1 atmosfer. Atau bisa juga didekati dengan persamaan ini. Log 10 P sama dengan 5 dikurang H per segini. Kayaknya dalam Pascal. Kalau ini langsung dalam meter. Kayaknya. Ada pertanyaan? Boleh. Ya tinggal nanti disesuaikan aja masa jenisnya. Tadi kan masa jenis A. Kalau tadi kan ini ya. Kalau pakai air rasa, 1 atmosfer itu bisa menahan air rasa setinggi 76 cm aja. Karena air rasa itu berat. Air rasa itu logam, tapi cair. Ya. Itu kita bersyukur ya. Allah menciptakan logam tapi cair. Ini kalau kita nggak punya air rasa, barangkali sulit ya mengukur tekanan atmosfer itu. Kalau media air pipanya harus butuh 10 meter lebih kan ini. 10,33. Kenapa air lebih tinggi? Karena air lebih ringan. Ya. 1 atmosfer itu bisa nahan air setinggi 10,33 meter. Nah, kalau flow daya yang lain, ya, cairan yang lain, tergantung rho-nya berapa. Kalau rho-nya lebih besar dari air, pasti lebih rendah dari 10,33. Ya, karena makin berat fluidanya, tentunya ya makin rendah jadinya ya daya tahan atmosfernya. Gitu. Jelas nggak? Nah, ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ulangi lagi ke satuan tekanan ya. Berapa tekanan atmosfer dalam KSC? Kilogram per square centimeter. Berapa dalam PSI? Contohnya gini jawabannya. Bisa luas tabung 1 cm persegi. Sebenarnya luas nggak pengaruh kan, tapi untuk menghitung berapa beratnya kita harus hitung luas dulu. Ya. Kita ambil aja 1 cm persegi. Maka volume air rasa dalam tabung berapa? 1 cm persegi kali 76 cm. Berarti 76 cm kubik kan? cc ya. Ya kan? Tadi kan air rasa tinggi 76 cm. Luasnya 1 cm persegi. Berarti volumenya 76 cm kubik atau 76 kali 10 pangkat minus 6 ya. Kalau kubiknya ya pangkat 6 ya, meter kubik. Itu. Masa volume air rasa berapa? Masanya berapa air rasanya? Nah, volumenya ya, volumenya dikali rho-nya kan? Ya. Volumenya segini, volumenya segini. Berarti sekian kilogram nih, 1,0336 kilogram. Jadi PATM itu 1 atmosfer berarti 1,036 kilogram per 1 cm persegi. Ya ini KSC ini ya. Kilogram per sekuar senti kan. Nah, dalam air rasa ya karena kita kan mencarinya luas. Ini kan per sentimeter persegi nih. Maka luas ini dibikin 1 cm persegi. Berapa kilogram? Ternyata segini air rasanya. Oh, berarti 1 atmosfer itu 1,0336 KSC. Karena air rasanya 1 kilogram, sekian kilogram nih, dalam apa di atas permukaan 1 cm persegi. Jelas ya? Nah, kalau kita isi itu angin ban motor mobil, coba ke tukang ban, pinjam alat ukurnya, kita lihat pasti satuannya PSI. Ya. Berapa mah ngisi banyak berapa? Kalau orang yang tukang bannya yang agak profesional itu tahu mau berisi berapa 30. Nah, maksudnya 30 PSI. Berapa satu PSI itu? Nah, kalau untuk PSI kan per sekuar in ya. Jadi kita bikin tabungnya 1 in persegi. Sekuar in kan in persegi ya. Berapa pon air rasanya? Dihitung kayak tadi itu. Yang di kolom 76 cm berarti 76 cm itu sama dengan 29,9 in. Loh air rasanya.
menjadi yang tadinya segini kilogram ya, ini 13.600 kilogram per meter kubik menjadi ini 0,4913 pon. Ini pon ya, maksudnya LP itu pon ya, per in kubik ya, pon per in kubik. Maka masa air raksanya berapa? 14,6899 pon. Gitu. Atau didekati dengan 14,7 pon per in persegi kan? Jadinya 14,7 PSI. Gitu. Satu atmosfer ya, tekanan satu atmosfer. Nih, berapa tekanan atmosfer dalam KSC? Berapa dalam PSI? Oke, lanjut. PATM tadi ya, 17,5 G atau ya, bisa kita PATM itu tadi kan Rho GH ya rumusnya ya, Rho HG ya. Berarti Rho HG HG kali G. Nah, ini si tekanan atmosfer itu bisa, kalau air itu gimana air? Kalau air berarti Rho air H air dan G bumi, kayaknya sama ya. Kalau fluidanya air tadi pertanyaan itu siapa? Muhammad Rafa Rehan ya sini. Itu ya. Dari sini jelas ya. Si tekanan atmosfer itu mampu mendorong atau air raksa segini tingginya. Ini sebenarnya apa? Tekanan itu adalah Rho GH kan. Berarti kalau untuk kasus air raksa, Rho-nya air raksa hanya air. Kalau untuk kasus air, ininya Rho air hanya air. Ya. Berarti H air apa? Ini G sama G-nya H habis ya. Berarti H airnya apa? Ini dibagi Rho air ya kan. Ini. Nah, atau sekitar 10,336 meter. Maka satu atmosfer 76 Hg sama dengan 10,336 meter air. Ya, ini kalau mendorong air bisa tingginya segini. Artinya kalau kita bikin tabung Torricelli tadi yang di dalamnya isinya bukan air rasa, ini diisi air, tabungnya harus lebih dari 10,3 meter. Wah, bayangkan gimana ngisinya itu. Ya. Atau ini, kalau air kan H2O ya, dikatakan M air, M H2O. Kadang-kadang ada yang nyebutnya M H2O atau M water, tergantung bahasanya. Kalau kita air ya kan. Berapa sih ini? Ya ini. Dari mana ini 10,3? Dari sini kan. 13,6 itu apa? Perbandingan antara Rho Hg ini Rho Hg dengan Rho air. Ya, kalau Rho Hg kan 13.600. Kalau Rho air kan 1.000. Perbandingannya berapa? 13,6. Nah, sama dengan rumus ini juga kan. Ini kan 13,6 itu kan ini ya, 13.600 dibagi 1.000. Ya. Ya, jelas ya. Oke, besaran tekanan lagi masih. Jadi ada 3 cara menyatakan. Ada bisa gaya dibagi luas, misalnya Pascal. Itu standar internasionalnya ini nih, ya Pascal. Itu menghitungnya gaya dibagi luas. Tadi itu kita hitung gaya berat air ya berapa di permukaan, terus luasnya berapa. Nah itu satuannya Pascal. Ada juga massa dibagi luas, contohnya tadi KSC, PSI ya. Itu kita udah jangan ngitung-ngitung pakai G-nya lah supaya lebih ini, pakainya ini KSC. Ada juga dengan tinggi kolom fluida yang mampu ditahan, misalnya cm Hg atau meter air gitu. Ya. Bisa seperti itu. Oke, sekarang prinsip Pascal nih. Kenapa disebut tekanan untuk satuannya Pascal? Itu Pascalnya yang nyoba kayak gini. Tekanan merata ke segala arah dalam fluida statik. Contoh seperti ini botol ya, diisi ditutup di sini ada diisi masukin gas lah pertekanan. Ini anggaplah botol termos ya, tekanan di dalam botol sebesar merata. Jadi merata tekanannya.
Gaya yang mendorong tutup botol adalah P dikali A. Ya. P-nya kan sama ya, dikali A-nya luasnya segini. Dimana adalah luas irisan tutup botol, luas ini kan. Gaya yang menekan dasar botol adalah PA juga, ya kan. Tapi A-nya A ini kan. Ya. Nah, jika A ini 10 kali A ini, maka gaya yang menekan dasar botol 10 kali gaya yang mendorong tutup botol, ya kan? Nah, ini. Jadi gayanya beda. Gaya ke sini lebih besar 10 kali. Padahal kalau botolnya seperti ini bisa lebih dari 10 kali loh. Ya, diameternya aja berapa kali ya kan, apalagi luasnya. Ya, ini ilustrasi aja dulu. Oke, sekarang kalau di dunia perminyakan ada begini. Ini pipa aliran minyak ya, tekanan tinggi. Cara mengukur tekanan itu di sini dipasang air raksa nih, tabung U. Ya. Karena di sini ada tekanan, ini si minyak ini mendorong sehingga si air raksa ini nggak seimbang lagi, begini. Nah, ini tingginya air raksa segini, akibat dari apa? Dorongan minyak. Ya kan? Minyaknya ngedorong. Kalau nggak mendorong, ini terjadi keseimbangan. Nah, di sinilah misalnya. Ya. Jelasnya ini tinggi H adalah perbedaan ketinggian kolom air dalam tabung U akibat tekanan statik dalam pipa. Jika H 20 cm H ini, berapa tekanan statik dalam pipa minyak? Dalam atmosfer berapa? Berapa atmosfer maksudnya? Berapa Pascal? Berapa KSC? Berapa PSI? Berapa cm H2O? Nah, bisa nggak hitung? Nah, gimana cara ngitungnya? Persamaan tadi ini. Di sini kan ceritanya apa? 1 atmosfer, ya kan? Kalau air raksa mampu ditahan setinggi 76 cm. Kalau air 10, meter. Itu kan. Kasusnya sama dengan ini kan sebenarnya. Ya. Kalau tadi atmosfer, tekanan udara di sekitar kita. Kalau ini tekanan minyak. Tekanan minyak itu mendorong air raksa setinggi 20 cm. 20 cm. Nah, sedangkan 1 atmosfer berapa? 76 cm. Betul nggak? Tadi ya, 1 atmosfer 76 cm. Kalau 20 cm berapa? Kalau 20 cm berapa atmosfer? Berarti 20 per 76 kali 1 atmosfer. Ya kan? Itu. Jadi tekanan di sini 20 cm, nanti orang yang bacanya, wah, ya tingginya segini nih. Bedanya. Oh, berarti tekanan sekian atmosfer. Berapa Pascal tekanan segini? Yang 20 cm. Air rasa itu. Ya gampang. 1 atmosfer kan tadi 100.000 ya. Nah, ini kan tadi berapa atmosfer? 20 per 76. 20 per 76 kali 100.000 Pascal. Oh, udah ketemu ya. Berapa KSC? Dan seterusnya. Anda bisa hitung sendiri. Nah, ini bisa hubungannya antara satuan segini ya. 1 Pascal itu 10 pangkat minus 5 bar. Karena 1 barnya 10 pangkat 5 Pascal. Ya, tadi ya. Kalau 1 atmosfer kan nggak tepat 100.000 Pascal. Tapi lebih ya, 100.000 lebih Pascal. Nah, orang bikin definisi yang kira-kira 100.000 Pascalnya apa? Dikatakan bar. 1 bar itu jadi mendekati 1 atmosfer. Ya. 1 bar itu segini nih, 9,8 atmosfer. Mana ini ya. 0,98 0,98 atmosfer nih. 1 bar itu. Nah, ini ya, ada 1 bar, ada KSC, atmosfer. Kalau ke airnya berarti segini, ya, ke PSC-nya berarti segini.
Nah, ini 1 atmosfer. Ini 1 atmosfer, hubungannya berapa PSI? 14, ini kali 10 kan ya? 14,7 di sini. Kira-kira begini nih. Berarti ini tabel ini ya. 1 Pascal berapa bar? Nah, 10 pangkat minus 5 bar. 1 Pascal berapa KS? 1 Pascal sekian ATM. 1 Pascal sekian milimeter H2O. 1 Pascal 7,5 kali 10 pangkat minus 3 cm Hg. 1 Pascal sekian PSI dan gitu. Nah, misalnya 1 bar nih, 1 bar sekian Pascal, 1 bar sekian KSC, 1 bar sekian atmosfer, 1 bar sekian, dan seterusnya. Oke ya, jelas ya. Oke, tekanan mutlak dan alat ukur. Kenapa kita harus ini alat ukur? Tekanan ukur. Kita lihat alat ukur tukang ban, ya, itu pada saat tidak digunakan itu menunjukkan 0, ya kan? Padahal di sini sebenarnya si alat ukur itu sedang mendeteksi tekanan apa? Atmosfer kan? Sama seperti kita merasakan tekanan atmosfer. Alat ukur tekanan ban juga sama, sedang merasakan tekanan atmosfer. Ngerti nggak maksudnya? Alat ukur tekanan ban tadi, ya, yang punya tukang ban, itu sebenarnya sedang merasakan tekanan atmosfer. Nah, tapi lucu kalau misalnya si alat ukur itu sudah menunjukkan angka. Makanya orang, udahlah, tekanan 1 atmosfer itu dianggap 0. Patokannya di sini, ya. Coba ya saya. Nah, ini katakanlah 0 nih, ya, tekanan 0, tekanan 0 mutlak di sini, hampa sempurna. Artinya apa? Kalau di permukaan bumi ini nggak ada udara, tekanannya segini nih, ya, di sini. Karena ada udara, ya, 1 atmosfer di sini, 1 atmosfer, ya, ketinggiannya segini. Tekanan ATM ini 0 cm Hg, ya, sampai ke ya paling, maaf, ini 76 cm Hg mutlak ya. Gauge-nya itu maksudnya alat ukurnya. Alat ukurnya di set nolnya di sini. Ya. Alat ukur tukang ban itu nolnya di sini. Padahal apa? 76 cm Hg mutlak. Ya. Mutlak itu dikatakan apa? Sebenarnya karena kita tuh merasakan tekanan segitu. Ya. Nah, tekanan gauge itu kalau ke atas ini positif, kalau ini negatif. Dibilang tekanan hampa. Ya. Ketika kita mengukur tekanan ban dari sini ke sini kan. Nah, misalnya 30 PSI itu 30 dari sini. Nah, ke sana. Ngerti ya? Tekanan ban itu. Karena alat ukurnya tadi ketika nggak diukur, nolnya di sini kan. Begitu dipakai untuk mengukur 30, berarti 30-nya dari sini ke sini, ke atas. Ngerti ya? Nah, kalau tukang ban, di sininya kan sebenarnya 14,7 ya, PSI. Berarti kalau misalnya 30 PSI, berarti sebenarnya kalau dari hitung dari sini berapa? 30 ditambah 14,7. Berarti 44,7. Kalau dihitung dari sini nih. Dari tekanan mutlak nol, benar-benar nolnya. Artinya apa? Benar-benar nol itu kalau si udara di permukaan bumi ini kosong, nggak ada. Jelas nggak? Nah, sehingga kalau kita nih, ada istilah gini. Nah, misalnya bahan dipompa, kemudian tekanannya 30 psi yang ditunjukkan alat ukur, ya. Maka tekanan sebenarnya adalah 1 atm ditambah 30 psi. 1 atm tadi kan 14,7 psi ya. Jadi totalnya berapa? Satu tabung terbuka, kalau jangan ini enak. Satu tabung terbuka kemudian ditutup, maka tekanan tabung itu 0 menurut alat ukur. Tapi tekanan sebenarnya adalah 1 atmosfer. Ini tabung biasa nih, ditutup aja, langsung nggak diisi apa-apa. Kalau diukur pakai alat ukur berapa? Ya 0, padahal 1 atmosfer. Tekanan sebenarnya disebut tekanan mutlak. Tekanan alat ukur disebut juga tekanan gauge. Biasanya satuannya ditambah A atau G, seperti PSIA, PSIG. Kalau PSIG berarti satuannya ini ya, patokannya ya.
Kalau PSIA patokannya ini. Gitu. Atau biasanya dapat tanda kurung PSI, kurung A, ATM, kurung G, dan sebagainya. A itu absolut, berarti diukur dari sini, dasar. G itu diukur dari sini, alat ukur. Oke, ngerti ya? Nah, hukum Dalton itu bicara dengan tekanan juga, tapi campuran gas yang tidak bereaksi ya. Kalau gas bereaksi ya bisa menghasilkan apa? Akan beda lagi. Campuran gas yang tidak bereaksi akan menghasilkan tekanan total sebesar jumlah masing-masing tekanan gas. P total adalah P1. Jadi misalnya gini, kita punya dua tabung, yang satu tekanan 2 atmosfer mutlak misalnya, yang satunya 1 atmosfer mutlak. Kalau isinya digabungkan, berarti berapa? 3. Ya, karena total aja langsung dijumlahkan. Gitu. Gitu, ngerti ya? Itu hukum Dalton. Karena apa? Sebenarnya kalau kita punya tabung gas misalnya, kenapa ada tekanannya? Karena di dalamnya ada partikel gas. Ya kan? Asumsinya gini, kalau tabung itu tertutup, diambil semua partikel gasnya, nah itu tekanan hampa sempurna di situ, di dalam tabung itu. Ya. Masukin satu partikel gas, ada timbul tekanan. Masukin satu lagi partikel gas, timbul tekanan. Jadi tekanan itu berbanding lurus dengan jumlah partikel. Gitu. Sehingga apa di sini berlaku rumus P1 P2 itu. Kalau tekanan dari tabungnya dijumlahkan, ya, makanya dimasukkan, ya, tekanannya akan jumlah dari tekanan masing-masing. Karena tadi itu jumlah partikelnya ya kan tergantung pada jumlah partikel. Kalau jumlah partikelnya 1.000.000, tekanannya 1 atmosfer misalnya. Kalau jumlah partikelnya 2 juta, pasti 2 atmosfer. Kayak gitu. Misalnya. Jelas ya? Oke, sekarang coba ini dibikin tugas aja ya. Atau dikerjakan di sini. Silakan kalau mau kerjakan di sini. Atau ditugaskan aja, nanti Anda store. 2 buah tabung udara A dan B dengan volume yang sama. Masing-masing bertekanan 3 bar. Tadi udah ya tahu bar ya, gauge. Dan 6 bar gauge. Berapa tekanan total? Maksudnya 3 bar gauge itu tahu nggak? Jadi penambahan gas di dalam tabung itu 3 bar. Kalau tabungnya kosong itu sebenarnya kan 1 bar ya. 1 atmosfer itu dianggap 1 bar aja lah. Ngerti nggak? Kalau tabung itu kosong, sebenarnya kan mengandung tekanan 1 atmosfer mutlak. Kalau diukur pakai gauge-nya kan 0. Ya. Nah sekarang kalau ada 3 bar, berarti ada tambahan gas di tabung itu sebesar 3 bar tadi, gauge itu. Gitu. Ngerti ya? Berapa tekanan total dalam bar gauge tabung A jika seluruh isi tabung B dimasukkan ke dalam tabung A? Ini rumus ini aja sebenarnya. Ya. Gitu. Tapi ingat, gauge, kenapa gauge? Karena kalau 0 gauge itu artinya apa? Tabung kosong. Tabung kosong yang langsung ditutup aja sama tutupnya. Itu tekanannya 0 gauge. Ya. Sama kalau kita seperti beli tabung gas dapur, ya. Kalau gasnya habis itu apa? Tekanannya. Apakah 0? Enggak. Sama dengan tekanan di luar ya, 1 atmosfer, ya kan? Nah, diisi gas 3 kg, jadinya si tabung itu masanya nambah 3 kg. Gitu. Kalau diukur sama alat ukur, udah nggak 0 lagi. Tapi ketika gasnya habis, ya, diukur sama alat ukur, tekanannya 0. Padahal tekanannya 1 atmosfer. Jelas ya? Oke, ini 1, 2, 3, 4. Anda kerjakan. Bisa screenshot lah kalau itu ya. Jadi Anda lanjut mengerjakan ini ya. Nanti saya sediakan di, oh iya, tugas-tugas, kalau Anda mau store tugas Anda harus bikin akun dulu di e-learning saya, terus nanti enroll
ke mata kuliah fisika. Sama lah seperti yang e-learning ITENAS ya. Enroll terus nanti Anda bisa submit tugas di situ. Bolehlah diketik nggak apa-apa ya. Ketik komputer nggak apa-apa, PDF di submit situ. Oke, tugas hari ini ya Anda kerjakan ya. Ada pertanyaan nggak? Untuk batas pengumpulan kapan, Pak? Depan tuh berarti sampai ya, Selasa kan, syukur-syukur ada bisa selesainya, tapi saya kasih waktu sampai hari Jumatnya nggak apa-apa. Masih nggak dikurangi nilainya nggak. Tapi kalau udah minggu depannya lagi, baru saya kurangi nilainya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, jangan lupa itu apa ngabsen ya di e-learning ITENAS ya. Formatnya Pak, format tugasnya. Gimana? Format tugas Pak. Iya, PDF atau apa? Iya, PDF aja lah. Kalau namanya bebas Pak. Ini suaranya nggak jelas. Gimana? Kalau namanya bebas Pak. Namanya? Iya. Untuk format penamaan tugas mungkin, Pak. Itu bagaimana, Pak? Belum ada ketentuan dari Bapak soalnya yang kemarin juga. Format gimana sih? Kan kalau Anda udah enroll, kan enrollnya jangan lupa ada nomor ini kayak di sini kayak ITENAS ya. Ada nomor NRP ya, 15 ini. Kalau dari enroll nanti kalau Anda submit, saya tahu yang submit siapa. Ya syukur-syukur di kertas jawabannya ditulis aja nama, NRP ya, kelas A misalnya, kelas C misalnya. Gitu. Ke format apa lagi? Kalau di lembar tugasnya gitu aja, paling kasih identitas aja. Berarti Misalnya di file kita mengikuti lembar tugas aja, Pak? Atau bagaimana penamaan filenya? iya bebas aja lembar biasa, kayak kita misalnya ngetik di kertas kosong, tulis saja nama ya, nama NRP kelas, udah jawabannya nomor 1 misalnya ini nomor 2 ini kayak gitu aja. Terus kalau Anda bikin pakai PDF kan nggak mau difoto ya sama kamera HP, terus dikonvert ke PDF bisa ada. Apa sih nama aplikasinya saya juga nggak tahu. Coba Anda ini aja, yang moto langsung hasilnya PDF. Ada banyak kok Pak Syukur-syukur kalau aplikasinya. iya, ya udahlah carilah di Google Store ya, Play Store. Banyak aplikasinya langsung foto jadi PDF. Nanti disubmit di e-learning saya, udah. Tapi untuk bisa submit tugas